Dari Talqi bin Ali, semoga Allah meridainya, berkata, qala rajulun, ada orang yang berkata, masastu dzakari, aku menyentuh kemaluanku. Au qala ar-rajulu yamassu dzakarahu, ada orang yang menyentuh kemaluannya fi shalah, di dalam salat. Alaihil wudu, apakah dia harus berwudu lagi? Faqala Nabi, maka Nabi menyebutkan bahwasanya hendaknya berwudu. Jadi menyentuh kemaluan itu termasuk yang membatalkan wudu. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menyentuh kemaluan itu ada dua. Yang pertama adalah bibatinil kaf, dengan bagian dalam ini loh, dengan dalam telapak tangan, ada dengan punggung telapak tangan. Kalau dengan dalam telapak tangan itu batal. Kalau tidak dengan dalam telapak tangan, dengan punggung telapak tangan, itu juga tidak batal. Atau masih ada hail, ada lapisannya, maka itu juga tidak batal. Jadi gatel garuk-garuk tapi di luar celana, tidak batal. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini yang membatalkan itu kalau dengan bagian telapak tangan. Nabi bersabda, man massa dzakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya berwudu. Jadi kalau menyentuh kemaluan hendaknya berwudu. Karena memang menyentuh kemaluan termasuk pembatal wudu. Maka ini juga berlaku, sering ada pertanyaan, bagaimana kalau orang sudah mandi besar, mandi wajib, apakah perlu wudu lagi? Jawabannya perlu wudu lagi atau tidak? Maka mestinya guru ngajinya tanya balik. Tadi nyentuh kemaluan apa enggak? Kalau nyentuh kemaluan berarti wudunya sudah batal. Maka kalau mau tidak wudu lagi, pastikan setelah kita melakukan prosesi wudu di dalam mandi wajib itu tidak lagi menyentuh kemaluan, maka itu statusnya wudunya tidak batal. Tetapi kalau menyentuh kemaluan wudunya batal. Pakai handuknya hati-hati, jangan sampai nyentuh kemaluan. Pakai celananya juga hati-hati. Kalau saya mbok luweh engko untuk meneh. Bagaimana harus nganti-hati begitu? Kalau mau anduan ya tinggal anduan saja. Kalau mau pakai celana saja. Nanti kalau mau sholat wudu lagi. Pripun? Iya. Tetapi prinsipnya tadi kalau tidak menyentuh kemaluan itu bisa tanpa wudu setelah mandi besar. Karena dalam proses mandi besar itu ada proses wudu. Nah, karena urutan mandi besar itu pertama adalah membersihkan najis. Nyun sewu, membersihkan kemaluan, depan, belakang dibersihkan semua, najisnya dibersihkan semua. Setelah itu kemudian berwudu sebagaimana wudu ketika sholat. Kemudian baru kepala, kemudian bagian kanan, bagian kiri, kaki, selesai. Di sana ada proses wudu. Sehingga kalau memang cara mandinya benar, maka sudah terhitung berwudu. Dengan catatan memang tidak menyentuh kemaluan. Jadi mau ngeling-eling mau nyentuh apa ora? Berikut lali. Kalau lupa menyentuh atau belum ya dianggap belum. Karena wudunya yakin tadi pas mandi kan wudu. Menyentuhnya ragu, maka dianggap tidak menyentuh. Jadi Nabi bersabda,
man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Demikian pula Nabi menjelaskan, barang siapa yang menyentuh kemaluannya laisa dunaha hijab, yang tidak ada penghalang. Kalau menyentuh kemaluannya ada penghalang, maka tidak wajib wudu. Nyentuhnya pakai handuk, maka tidak wajib wudu karena ada penghalang. Nyentuhnya pakai tangan langsung, berarti tidak ada penghalang, maka hendaknya berwudu. Maka kalau dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa itu tidak membatalkan wudu kecuali dengan telapak tangan. Kalau dengan zahir atau dengan punggung telapak tangan, maka tidak membatalkan. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menurut Imam Ibnu Hazm tidak ada perbedaan mengenai punggung tangan atau telapak tangan, karena tidak ada dalil yang menjelaskan itu mengenai punggung tangan atau telapak tangan. Intinya kalau menyentuh ya batal, maka diulang. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam bab ini kalau menyentuh kemaluan pada prinsipnya membatalkan wudu. Sama saja, punya sendiri aja batal, apalagi punya orang lain. Ya, ini ada pertanyaan, bagaimana kalau kemaluan orang lain? Sama saja. Nah, kemaluannya sendiri aja batal, apalagi kemaluannya orang lain. Nah, lebih batal lagi. Nah. Masa nyentuh kemaluannya sendiri batal, nyentuh kemaluannya orang lain enggak? Ya, gimana? Ya sama. Karena kemaluan itu berpotensi ada najis, sehingga ketika kita nyun sewu apalagi nyebokin ada najis juga di situ. Jadi kemaluannya orang lain juga batal. Punya siapa saja, punya orang lain. Ini saya kaget ada pertanyaan kok, kalau kemaluan orang lain. Nah, ini ternyata penanya jenius sekali. Iya. Baik. Ini yang tanya belum nikah padahal. Baik.